Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Fadil Aziz dengan NIM 240209502061 dari kelas P3G. Saya di sini akan membuat penjelasan mengenai alokasi sumber daya, grafik alokasi sumber daya, serta penanganan dan perbaikan backlog dalam sistem operasi. Tanpa berlama-lama, yang pertama itu ada alokasi sumber daya. Dalam sistem komputer, alokasi sumber daya adalah proses pemberian sumber daya seperti CPU, memori, dan perangkat I/O kepada proses yang membutuhkannya. Sistem operasi bertugas mengatur agar sumber daya digunakan secara optimal tanpa terjadi konflik. Adapun yang kedua itu grafik alokasi sumber daya, yang dimana grafik alokasi sumber daya ini mencangkup representasi visual dari hubungan antara proses dan sumber daya. Dalam grafik ini terdiri dari 4 simpul. Yang pertama itu simpul proses, di mana simpul proses ini biasanya ditunjukkan dengan lingkaran mewakili proses yang berjalan. Yang kedua itu ada simpul sumber daya, yang dimana simpul ini biasanya berbentuk kotak mewakili sumber daya yang tersedia. Dan yang ketiga itu simpul tanda panah dari proses ke sumber daya, menunjukkan bahwa proses sedang menunggu sumber daya tersebut. Dan yang terakhir itu ada simpul tanda panah dari sumber daya ke proses, yang dimana simpul ini menunjukkan bahwa sumber daya sedang dialokasikan ke proses tersebut. Jika ada siklus dalam graf, maka bisa terjadi deadlock, yaitu kondisi di mana dua atau lebih proses saling menunggu sumber daya yang tidak akan pernah tersedia. Dan yang ketiga itu ada penanganan deadlock. Ada beberapa cara untuk menangani deadlock. Yang pertama itu ada pencegahan deadlock, di mana pencegahan deadlock ini sistem mencegah deadlock dengan menghindari kondisi-kondisi yang menyebabkannya, seperti memastikan bahwa tidak ada siklus dalam graf alokasi sumber daya. Dan yang kedua itu ada deteksi deadlock, di mana deteksi deadlock ini yaitu sistem mendeteksi apakah ada deadlock dengan memeriksa siklus dalam graf dan kemudian mengambil tindakan seperti membatalkan proses yang terjebak. Dan yang ketiga itu ada pemulihan dari deadlock. Jika deadlock terdeteksi, sistem bisa melakukan beberapa tindakan seperti terminasi proses yang mengalami deadlock. Dan yang kedua itu ada perepresen sumber daya, yang dimana tindakan ini mengambil kembali sumber daya dari proses tertentu untuk diberikan kepada proses lain agar deadlock bisa diatasi. Baik, itulah penjelasan singkat dari saya. Apabila ada kurangnya dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.